teman-teman, kalian tahu buah sawo kan? Tapi kalau sawo hijau, apakah kalian tahu? Nah, ini dia sawo bludru atau lebih dikenal dengan sebutan kenitu, sawo hijau, dan sawo duren. Di kampungku masih banyak tumbuh pohon sawo bludru ini. Sebagian besar hasil petik akan dijual ke pasar, termasuk yang sedang paman petik ini. Lang, keranjangnya tambah nih, Lang. Pohon sawo bludru cukup tinggi. Aku akan membantu menerima keranjang dari paman. Sedangkan untuk menjangkau buah yang jauh, paman akan menggunakan galah khusus. Kalau dilempar langsung, buah sawo rawan rusak dan terpental saat jatuh ke tanah. Lah, ini dipilih sing piye? Sing wis abang ini ki, sing wis mateng ki. Oh, ngene iki. Iya, salah kene. Ya. Oh iya teman, kata kakak, sawo bludru yang masih hijau nantinya akan dibawa paman ke pasar. Kan iki wis cukup iki. Oh iya. Lang, ayo ngewangi Mbak gawe dawet. Oh, nggih, Mbak. Pasti segar nih es dawet buatan kakak. Langsung kita bawa pulang yuk. Ngebelang yuk. Panas terik seperti ini memang paling pas kalau kita membuat minuman segar ya teman. Es cendol dawet sawo bludru nih jawabannya. Langsung kita mulai saja yuk. Aku akan membantu melumatkan daging buah sawo bludru. Nantinya daging buah ini akan dicampur dengan tepung kanji. Bulet niki sampun. Ya Lang, kene, lebokke kene. Aroma wangi dan manisnya buah sawo bludru akan menambah rasa pada dawet yang kami buat ini teman. Lang, diwangi bulet yuk. Iki saiki digodhog nang kono kae. Nggih bulet. Nah, sepertinya sudah tercampur rata nih. Saatnya adonan dibuat kental dengan merebus. Sudah semakin terbayang nih. Pasti segar sekali minum dawet siang hari ini. Oh iya teman, selain membuat cendol putihnya, kakak akan menyiapkan santannya. Pasti makin gurih ya. Dan jangan lupa juga irisan buah nangka. Ayo Sultan, segera selesaikan irisan nangkanya ya. Digawe yuk dawete. Sepertinya semua bahan sudah siap. Saatnya kita campur menjadi dawet segar. Pertama masukkan es batu ya. Lalu tambah gula dan tambah legi alias manis teman. Hehehe. Masukkan cendol hijau. Lalu cendol sawonya. Irisan buah nangka. Dan terakhir santan deh. Segar, manis, dan gurih pasti nih. Saatnya kita nikmati kesegaran dawetnya nih, Bolangers. Nikmat! Manis gula Jawa dicampur dengan harumnya buah sawo bludru menjadi perpaduan yang paling pas. Sepertinya aku mau nambah nih. Masih ada kan, Bi? Sawo bludrunya kerasa banget ya Mbak. Oh, jebul enak ya juga dawet. Ternyata buah sawo bludru bisa menjadi campuran yang mantap untuk dawet ya teman. Ayo kita habiskan. Habis ini kita main lagi ya. Bolangers, siang ini sepertinya seru juga kalau kita berburu belut. Ana sawah wi. Golek walet bae ya. Ayo. Di sekitar sawah bekas panen, biasanya banyak lubang sarang belut. Langsung kita coba cari belutnya yuk. Biar lebih mudah, kita pakai capitan bambu. Sultan, endok ora kowe bulangane? Ora. Kowe endok ki. Tapi kayaknya ora ono ya blote. Sepertinya lubang ini tidak ada belutnya. Aku coba cari lagi ya. Rafif, Zikri, kalian coba cari juga ya. Nah, sepertinya capitanku dapat sesuatu nih. Coba tarik perlahan ya. Wah, aku
Hore! Aku dapat 1. Zultan juga dapat. Benar saja teman, ternyata masih banyak belut di sawah ini. Itu tandanya kondisi alam di sini masih terjaga. Ya sudah, lanjut cari lagi ya. Pasti seru nih kalau dapat banyak. Bisa kami masak nanti. Enaknya kami masak apa ya, Bolangers? Kalau dimasak pakai sayur sepertinya enak. Viv, boleh kejar ya? Oh iya Lang. Sepertinya sayur genjer pas untuk tambahan menu masak belut kami nih. Kebetulan banyak genjer juga di sawah ini. Ambil secukupnya saja ya, Viv. Belut yang kami dapat sudah cukup banyak nih, teman. Sepertinya sudah pas untuk menu makan siang. Woi, ndaki. Iki ojo kayak gila lang. Ya sih enggak ya? Kita lanjut ke sungai untuk membersihkan belutnya yuk, Bolangers. Sekalian kami bersih-bersih dari lumpur sawah ini. Kita berjalan sedikit ke sungai dekat kampung saja ya, teman. Maklum, musim kemarau seperti ini banyak sungai yang mengering. Lang, ana suara tulung. Iya, Kue balik. tolong ya. Aduh, sepertinya paman membutuhkan pertolongan nih. Aku coba datangi ya, Bolangers. Bolang, tolong, ondone balik tiba. Oke, balik. Ayo. Tangga Ternyata tangga paman terjatuh, teman. Kami bantu berdirikan lagi tangganya ya, paman. Nah, sudah berdiri lagi tangganya. Ayo turun, paman. Kami pegangi ya. Beh, iki mau dokong ndi to, Lang? Golek welut Pak Lek. Yo leh, Oleh iki lho Pak Lek, tenan iki lho. Lang. Iki Pak Lek matur nuwun wis diwangi munggahke tondo. Terus iki klopo dienggo awakmu karo kanca-kanca. Oh, matur suwun Pak Lek. Heeh. Wis, hati-hati nang dalan lho ya. Nggih, Pak Lek. Yo. Untung saja kami lewat kebun kelapa paman. Jadi kami bisa bantu mendirikan kembali tangganya. Ya sudah, kami lanjut ke sungai ya, paman. Belut yang kami dapat masih kotor kena lumpur nih. Biar kami bersihkan dulu ya, teman. Sambil kami buang juga isi perutnya. Oh iya, Rafif, cuci bersih sayur genjernya. Habis ini, langsung kita masak belut bakar sayur genjernya. Belut sawah memiliki bentuk badan yang lebih kecil karena terus bergerak di lumpur sawah. Sedangkan belut hasil ternak ukurannya besar-besar karena diberi pakan khusus. Tapi tidak apa-apa. Meskipun belut yang kami dapat kecil-kecil, yang penting seru menangkap bersama sahabat-sahabatku ini. Setelah bersih, belut kami lilit pada sebilah bambu yang sudah kami siapkan. Tinggal jepit bagian kepalanya, lalu lilitkan badan belut pada bambu sampai ekornya. Wes, ini. Iki gendare ya wes. Wes yo. Belut dan sayur genjernya sudah bersih nih, teman. Ayo kita masak. Kita memasak tumis genjer dan belut lilit. Memasak menjadi seru kalau dilakukan bersama-sama dan ditemani pemandangan seindah ini. Urusan bumbu, serahkan padaku, teman-teman. Fikri bantu potong genjernya pendek-pendek ya. Bawang dan cabai sudah. Lanjut, irisi tomat. Lang, iki wone dadi. Sementara menunggu sayuran siap, aku bakar belutnya dulu ya. Tapi sebelumnya, aku lumuri belut dengan garam dan bawang putih. Biar terasa gurih, teman. Cara membakar belut menggunakan mowo atau bara api membuat daging belut menjadi matang, empuk, dan tidak gosong. Cukup tancapkan pada pasir, lalu sesekali diputar agar belut matang merata. Rafif,
Aku titip belutnya ya. Ayo Sultan, kita tumis bumbunya. Ya lang. Banyak kelapa harus diajari. Oh, makasih ya. Ya lah. Tak ada wangi rapep sih ya. Ya. Setelah bumbu harum, saatnya sayur genjer kita masukkan. Tambahkan juga air kelapa supaya cepat matang dan gurih. Oseng terus sampai layu. Dan tambahkan tomat. Terakhir kita masukkan jagung. Sedikit lagi sayur oseng genjernya matang, teman. Iki kayaknya semateng ki welute. Lang. Welute wis mateng. Menu makan siang kami sudah siap nih, Bolangers. Belut lilit bakar dan oseng sayur genjer. Untung saja aku bawa bekal nasi di tas. Kan kurang pas kalau makan siang tanpa nasi. Apalagi lauknya istimewa. Belutnya dicampur sayurnya cocok ya. Habis kalau ya. Neng pedes-pedes e piye ngono ya? Aku nambah yang segone. Iya. Ayo kawan-kawan, habiskan menu spesial kita ini. Jangan sampai tersisa. Nanti nasi dan belutnya sedih. Kalau sudah habis makanan kita, tenaga pun kembali pulih. Itu tandanya saatnya kita berpetualang lagi, Bolangers. Ngebolang yuk. Ayo kawan, kejar! Astaga, Andika mulai berulah lagi, Bolangers. Dia memaksa pinjam keranjang yang akan kami pakai untuk panen buah asam. Kejar terus, Parman! Tangkap dia! Andika pinjam dulu nih. Aku kado bau aku nih. Balik kan bau. Bau asam dulu. Yang nih mana? Nah, gitu dong. Kan bisa gantian pakai keranjangnya. Ayo, Parman, kita kumpulkan buahnya. Bolangers, pohon asam berbuah 1 tahun sekali. Di awal musim kemarau, pohon berbuah sangat lebat. Sekilas, bentuk buahnya sangat mirip dengan buah kedondong. Selain dipanjat, buah asam ini dapat kami ambil menggunakan galah. Sama seperti asam Jawa, buah asam juga biasa menjadi bumbu masak. Tunggu apa lagi? Berangkat! Ini dia, kami sudah menyiapkan bahan dan bumbunya. Kami sedang membuat beberok asam. Beberok dibuat dari perpaduan buah asam, terasi, dan beberapa bumbu dapur. Sebelum ditumbuk dengan bumbu lainnya, buah asam lebih dulu dikupas. Sengaja kami pilih buah yang tua supaya tidak terlalu asam. Biar semakin komplit, Parman dan Andika menyiapkan ikan bakar. Jamber ngapin ini ya, Ikan dipanggang di atas bara api supaya matangnya merata dan tidak gosong. Sambil menunggu matang, ikan terus dioles dengan bumbu. Harus berulang-ulang ya mengolesnya supaya bumbu meresap sampai ke dalam. Tidak hanya beberok, buah asam juga bisa kami pakai untuk bumbu ikan panggang. Sambil menunggu ikan matang, aku mulai lanjut membuat beberok. Kurang buah asam saja nih.
Sampai halus sekarang. Beberok sudah jadi. Ikan juga sudah matang nih. Mantap. Selamat makan. Gak salah lagi. Beberok buah asam ini memang enak banget. Weh, main nampak ni weh. Main ni kah? Main deh padan deh. Perpaduan pedas dan asam menggugah selera Bolangan. Mau lagi dan lagi. Perembe lagu main kan? Main. Keluar. Bolangan. Indonesia punya garis pantai yang sangat panjang. Disebut sebagai negara kepulauan karena mempunyai lautan lebih luas daripada daratan. Setiap pulau memiliki keunikannya masing-masing. Sekarang aku ada di Pulau Lombok di Kecamatan Jorowaru, Kabupaten Lombok Timur. Pusatnya budidaya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah dipanen, geranggang atau rumput laut ini lebih dulu dikeringkan sebelum nantinya dikirim ke pasar. Tu lekat putus satu. Lauk oleh dua. Lalu dua. Bersama dengan Andika, Parman dan Joy, kami sedang membantu kakek panen. Masyarakat Jorowaru membudidayakan rumput laut dengan metode tali bentang. Bibit rumput laut diikatkan pada tali sepanjang kira-kira 25 meter, lalu diikat pada pancang kayu. Setelah berumur 1,5 sampai 2 bulan, geranggang sudah bisa dipanen. Biasanya dalam satu tali akan menghasilkan 20 sampai 40 kg rumput laut kering. Panen hanya dilakukan jika kondisi air laut sedang surut. Karena ketika air sedang pasang, kami akan kesulitan untuk melepas dan menggulung tali seperti ini. Angkat, lempar. Boleh. Ayo kawan, semangat! Hus, ayo giring terus. Dika, jaga ya letak Dika. Kenaan. Ane dia berlalu Par, kena Par. Bolong. So, jaga, Joy, jaga Joy. Garis pantai Jorowaru mempunyai hamparan padang rumput yang sangat luas. Warga memanfaatkannya untuk menggembalakan ternak. Ada puluhan ekor kambing yang setiap hari mencari makan di sini. Sama seperti kerbau dan sapi, dalam satu rombongan terdapat satu kepala rombongan yang akan diikuti oleh banyak sekali kambing. Jadi saat menggiringnya, kami tidak perlu melihat semua kambing. Cukup kambing paling depan dan kambing di posisi paling belakang. Jaga-jaga agar tidak ada kambing yang tertinggal rombongan. Selain pakan, paman pemilik kambing juga rajin merawat kesehatan ternaknya. Terutama untuk menjaga kambing dari sakit gatal karena kutu pada bulu. Caranya dengan rutin memotong bulu kambing yang sudah gimbal dan kotor. Musim kemarau adalah waktu yang paling tepat saat bulu kambing dalam kondisi kering dan tidak lembab. Selain memotong bulu, kutu pada bulu kambing juga akan hilang jika sering dimandikan. Dan tentu saja dengan menjaga kebersihan kandang. Pegang yang kuat, awas kambingnya lepas kawan. Bolangers, tidak lengkap rasanya menjelajah pesisir tanpa mencoba olahan hasil alamnya.
Kali ini kami sedang membantu kakak membuat bakso geranggang atau bakso rumput laut. Biar cepat matang, yuk kita mulai bagi tugas. Aku bertugas menyiapkan geranggang. Tidak perlu ditumbuk halus, tapi cukup dicacah kasar. Selain geranggang sebagai bahan utamanya, kakak juga membuat adonan bakso dari campuran tepung, bumbu serbuk, lada serbuk, dan sedikit garam. Adon semua bahan dan tambahkan dengan sedikit air hangat supaya lebih cepat larut. Parman, Joy, sudah selesai belum? Joy sedang menyiapkan bahan pelengkap bakso. Ada kubis atau sayur kol dan daun seledri. Oh iya teman, dengan bekerja sama kami bisa menyelesaikan banyak tugas sekaligus. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bolang ini dan nih. Kenapa dan si dia nanti? Selanjutnya, adonan bakso yang sudah tercampur ditambah dengan geranggang cacah. Geranggang berperan sebagai pengganti daging. Dari bentuknya sih sudah jauh berbeda, tapi kita buktikan gimana rasanya nanti. Jangan lupa siapkan juga bawang putih untuk bumbu kuah baksonya ya, Bolangers. Wah, mana? Wah. Kan terlalu ya, Oh, teh. ojek tuh. Teh Bolang. Yuk, bantu kakak mencetak bakso. Bulatan bakso yang sudah jadi langsung dimatangkan dengan cara direbus. Caranya sama seperti membuat cilok. Tekan adonan dalam genggaman, lalu ambil dengan sendok. Bakso akan matang setelah direbus kurang lebih 20 menit. Tandanya jika bulatan bakso sudah mengapung ke permukaan air. Jangan lupa jaga kondisi api tetap menyala stabil. Alih api lah. Nah, kode aneh sekedi api, nanti masak. Ada. Coba, tirisang ya sekedi. Oh, yes kak. Bakso geranggang matang dalam waktu yang hampir bersamaan. Angkat dan tiriskan. Tunggu sampai bakso dingin dan sedikit mengeras. Bolangers, suka makan bakso tidak? Kalau aku sih suka banget. Biasanya bakso disajikan bersama dengan mie soun, sayur kol, dan seledri. Tidak lupa menambahkan sambal dan sedikit saus tomat. Kelihatannya sih enak nih. Yuk kawan, selamat makan. Main dia. Main. Ini pengalaman pertamaku makan bakso geranggang. Enak. Kawan-kawanku juga suka banget tuh. Apalagi dipadukan dengan kuah yang segar. Jadi susah berhenti. Mencari simeut atau belalang seperti ini istilahnya nampaling Bolangers. Kalau alatnya disebut tampaling, terbuat dari anyaman bambu yang berbentuk saringan. Gunanya gagang bambu panjang ini supaya mudah digenggam. Ayo semangat mencarinya. Seperti main tenis ya Bolangers. Kita juga harus cepat menangkapnya. Karena gerakan belalang lincah banget. Tapi cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menangkap pakai tangan ya. Belalang yang kena perangkap tampaling akan tersangkut di ujung kerucutnya Bolangers. Lalu tinggal kita ambil deh. Simpan belalang dalam bambu agar tidak loncat ke sana kemari. Tuh, lihat. Belalangnya dapat banyak kan? Aku penasaran. Belalang ini mau dibuat apa ya? Cobanya. Nya, jika naik banget coba lah. Nya tuh. Oh, nya tuh. Ayo tuh yuk. Yuk. Makan yuk. Ayo, yuk.
Bolangers pada tahu semangka kan? Buah bundat ini juga tumbuh subur di Pangandaran loh. Semangka biasanya warnanya merah. Tapi kalau semangka yang ini warnanya kuning. Bentuknya sih sama, bedanya hanya di warnanya. Selain itu katanya sih rasanya juga lebih manis. Jadi lebih banyak digemari. Semangka kuning biasa dipanen sekitar 65 hingga 70 hari setelah tanam. Ayo. Bolangers, cuaca kali ini lagi terik-teriknya. Kami jadi haus. Gak ada salahnya nyobain semangkanya. Karena semangka kan banyak mengandung air. Pasti bisa menghilangkan dahaga dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Bolangers, waktunya mengolah simeutnya nih. Karena bentuknya sudah kecil, jadi simeut gak perlu dipotong lagi ya. Semangka yang tadi dikasih paman akan kami jadikan wadah masakannya nanti. Karena memakai kulitnya saja, jadi harus disingkirkan dulu daging buahnya. Kami jadi nambah lagi makan semangkanya. Siapkan dulu minyak goreng, sambil siapkan bumbunya ya. Saat minyak sudah panas, langsung tumis bumbunya ya. Ada bawang bombay, cabai, bawang, dan tomat. Harumnya. Tambahkan sedikit air, lalu masukkan genjer. Terakhir, baru deh masukkan belalangnya. Aduk rata sampai semua bumbu meresap. Jeruk nipis bermanfaat untuk menghilangkan aroma sangit. Dan supaya ada asam-asamnya dikit Bolangers. Simeut memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Ini pertama kalinya aku makan tumis simeut. Tapi rasanya mau nambah terus. Wah, bener? Ayo. Yuk agatkan. Yuk. Aku diajak temanku ke Curug Jebulan yang ada di Cigugur. Curug ini unik loh Bolangers. Karena air terjun ini tingginya hanya sekitar 1 meter. Tapi banyak bebatuan untuk bermain river jump atau melompat ke sungai dari ketinggian. Kami juga mau main lompat sarung. Sarungnya nanti bisa jadi pelampung loh. Tapi gimana caranya ya? Ikat salah satu ujung sarung dengan tali. Pastikan sarung dalam keadaan basah supaya pori-pori sarung tertutup dan bisa menahan udara di dalamnya. Terakhir, lompat deh setinggi mungkin sambil merentangkan lubang sarung. Semakin tinggi melompat, semakin banyak udara yang masuk ke dalam sarung. Jadi deh pelampung sarungnya. Ada pelampungnya nih. Bolang ka dia. Oke. Ayo, bantuan teteh milarian turubuk. Mana? Tuh di palir itu. Ayo Engga. Bolangers, sudah dulu mainnya. Kami dipanggil kakak untuk membantunya mengambil terubuk. Ternyata sudah ada bibi dan paman. Mereka sedang mengambil terubuk juga. Terubuk adalah tanaman sayuran yang mirip dengan tebu. Katanya, rasa terubuk ini mirip dengan telur ikan. Begitupun bentuk di bagian dalamnya. Kalau bagian luarnya, terubuk mirip dengan jagung yang terbungkus pelepah-pelepah tipis. Terubuk dapat diambil mulai usia 5 bulan setelah tanam. Tanaman ini tumbuh subur di dataran tinggi dan memerlukan cahaya matahari selama 8 jam untuk berbunga secara maksimal. Biasanya terubuk ditanam secara tumpang sari Bolangers atau ditanam bersebelahan dengan sayur mayur lainnya.
seuri mata kerja. Yang dijadikan naon ieu teh? Biasa dijadikan cemilan raos pisan pokokna. Terubuk biasa diolah menjadi menu sayur atau lalapan. Kami juga mau mengolah terubuk ini. Ternyata terubuknya mau dijadikan topping serabi. Jajanan pasar berbahan tepung beras dan santan ini dimasak menggunakan wajan kecil yang terbuat dari tanah liat. Jenis serabi yang mau dibuat yaitu serabi kering karena tidak pakai kuah. Bentuknya mirip pancake tapi lebih kecil dan tebal. Campur tepung beras dan kanjinya. Lalu tambah air hangat. Pasa digerak. Nata bukaan turubuk nata. Sok, simpan kana eta. Terubuknya dihancurkan dulu ya, supaya lebih mudah dicampur dengan serabinya. Agar rasanya gurih dan pulen, santannya langsung dari perasan daging kelapa tua ya, bolangers. Adonan harus selalu diaduk agar kekentalannya merata. Kami mau buat jadi 4 warna nih. Itu siap teh. Amun. Setelah itu, baru deh dicetak. Oh ya, cetakannya harus sudah panas ya, agar serabi bisa matang sempurna. Jangan lupa dioles margarin agar wajannya tidak lengket. Terakhir, tambahkan topping terubuk dan daun bawang di atasnya. Lalu tutup dan diamkan kurang lebih 5 menit. Sudah matang nih serabinya. Mudah kan buatnya? Bolangers juga bisa bikin di rumah. Bolangers, saatnya mencoba. Warnanya cantik ya. Harum lagi. Meskipun bentuknya kecil, tapi serabi bisa bikin perut kita kenyang loh. Ayo kawan, tambah lagi.